Presidium Badan Persiapan Pembentukan Kota Tangerang Tengah yang telah kita deklarasikan pada tanggal 21 November tahun 2021 di wilayah Lengkong Kulon, di wilayahnya Bapak Lurah Eding, Bapak Edi Suhaidi. Alhamdulillah sampai hari ini hampir menginjak usia hampir 1 tahun, masuk ke 1 tahun. Jadi perjalanan pergerakan untuk presidium ini sangat luar biasa masif, aktif, tak pernah henti. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjuangan kita yang bertujuan untuk mengajukan pemekaran daerah otonomi baru yang akan memisahkan diri dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Tangerang. Dan Bapak-bapak Ibu sekalian ketahui bahwa khususnya pemerintah Kabupaten Tangerang sudah sangat respon dan menyetujui akan dimekarkannya 6 wilayah yang sedang kita garap bersama. Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini tanggal 31 bulan Oktober, bahwasanya kami mengundang dalam rangka persiapan untuk audiensi kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di wilayah teritorial Tangerang Tengah, ya, yaitu diantaranya perusahaan Sinarmas, Sumarekon, PT Paramon, Liko Karawaci, dan juga Citra Raya yang ada di Panongan. Nah, ini tugas daripada para pimpinan elit Presidium dari KDT. Namun Bapak Haji Saleh Asnawi selaku Dewan Penasehat menanyakan sejauh mana kondisi dan persiapan dari teman-teman presidium tentang apa yang akan disuguhkan dan dipresentasikan kepada perusahaan raksasa tersebut. Jadi jangan sampai kita mengajukan permohonan namun tidak dibarengi dengan kesiapan kita terutama database, ya. Dan juga terpenting saran beliau, apakah diperlukan atau tidak Bapak Bupati Tangerang, Bapak Ahmad Badi Iskandar, untuk memfasilitasi mengundang antara perusahaan-perusahaan tersebut yang tadi saya sebutkan dengan dipandu dengan atau dipadukan dengan pengurus presidium DPP KDT. Nah, ini 2 season ini yang perlu kita pecahkan bersama. Namun sebelumnya Bapak Haji Saleh Asnawi, saya mohon maaf yang seluas-luasnya dan berterima kasih yang sangat luar biasa atas fasilitas yang diberikan oleh Bapak Haji. Dan saya mohon maaf karena inilah pergerakan di Presidium Tangerang Tengah khususnya, ketika diundang ini tidak pernah on time Pak Haji, tapi saya memaklumi karena ini adalah gerakan sosial atau gerakan moral dari masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Tangerang Tengah yang terdiri dari 6 kecamatan itu. Nah, karena supaya ada efektivitas dalam acara ini, dalam pertemuan ini, jadi kita sambil menunggu teman-teman kita yang sedang
di perjalanan, ya Korcam Curug dan Korcam Kelapa II dan Panongan, serta anggota DPR yang sedang ada dia bamus atau apa tadi itu laporannya Pak Alifia dan Pak Akmal. Jadi kita berjalan saja karena kita harus menghargai waktu dan menghargai juga tuan rumah Pak Dewan Penasihat ini, Pak Isale, karena ini tempat bisnis juga dan beliau adalah pelaku bisnis. Time is money, time utility buat beliau. Jadi kita harus menjunjung itu. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Edi selaku utusan pers yang meliput kegiatan ini. Ketua Dewan Penasihat, Dewan Penasihat dulu sebagai ketua rumah, Bapak Dr. Anas Haji Saleh Asnawi, SHMA, untuk menyampaikan arahan. Ini adalah momen yang akan tercatat sebagai pelaku sejarah. Jadi kita yang hadir sore hari ini akan tercatat sebagai pelaku sejarah dalam rangka nanti keberadaan kabupaten atau kota Tangerang Tengah. Ini anak cucu kita nanti akan mengenang kita itu. Oleh karenanya, saya sarankan setiap ada kegiatan-kegiatan dalam kaitan perjuangan ini harus tercatat, harus termemori. Ada dokumentasi, ada ini, baik secara administrasi maupun secara foto dan sebagainya. Ini pelaku sejarah. Kita ini sebagai tercatat sebagai pelaku sejarah keberadaan nanti kota Tangerang Tengah. Makanya ini harus diarsipkan. Saya buatkan Pak Ketua ketemu saya. Saya tahu Pak Ketua ini dari Tangerang Selatan dulu, ini juga sebagai inisiatornya. Tapi karena tidak didokumentasi dengan baik, sehingga hilang dari catatan sebagai pelaku sejarah Tangerang Selatan. Yang tercatat doktor, profesor yang ada di Tangerang Selatan. Iya kan? Kalura, ini semua dulu saya tahu. Karena saya kebetulan waktu itu di kabupaten, saya di hari ini saya tidak kabupaten. Nah, saya di Dewan dan akhirnya pada saat itu Dewan Kabupaten, karena memang segera disahkan Tangerang Selatan, akhirnya saya pindah ke Tangerang Selatan untuk melaksanakan surat anggota Dewan Kabupaten lainnya. Karena saya adalah kabupaten. Nah ini saya akan mengingatkan dulu, tolong dokumentasi, catat, karena ini akan menjadi memori sebagai pelaku sejarah. Tidak bisa dipungkiri itu. Apapun orang nanti ngomong mau bagaimana ini kalau kena itu bukan diperjuangkan dengan diri sendirinya atau apa, tapi nyatanya ini. Ya. Saya salut dengan Pak Ketua ini. Pak Ketua ini memang hebat. Makanya saya bilang Pak Ketua, dalam ada perjuangan ini Pak Ketua harus tercatat. Waktu pertama dulu saya bilang Pak Ketua harus audensi ke Bupati. Ajak teman-teman ke Bupati, sampai kepada Bupati bahwa kita apapun apa responnya Bupati, tapi yang jelas kita sudah menyampaikan bahwa saya mau menginisiasi untuk pemekaran Tangerang Tengah. Catat, dokumen, jangan lupa. Di Bupati itu sudah ada file, sudah cukup umum. Sehingga pada suatu saat nanti setelah terbentuk, apapun terakhir nanti ada orang-orang yang sok-sok jadi pelawan belakangan, mereka nggak bisa mengalahkan kita, karena kita sudah ada percakapannya. Kalau kemarin kita kalah, pelawan kesianan yang menang. Pelawan awal, makanya betapa pentingnya catatan itu. Saksi ini kan kecuali kita sebagai pelaku dan sebagai saksi sejarah untuk memperjuangkan Tangerang Tengah. Dengan berpikir Tangerang Tengah itu adalah seolah sama tidak ada lain kecuali kita orientasi kita untuk masyarakat keluarga besar kita yang ada di lingkungan Tangerang Tengah. Itu kan. Nah itu pertama. Yang kedua,
saya ingin menyampaikan kemarin, ingin menyampaikan bahwa pemekaran satu kota, satu wilayah itu harus ada alasan yang tepat. Tidak sekonyong-konyong bahwa semau kita untuk memekarkan daerah, kecuali ada alasan-alasan. Dan orientasi kita, tujuan kita, nama itu kita memekarkan Tangerang Tengah ini untuk kemaslahatan masyarakat yang termasuk di dalam Tangerang Tengah nanti. Anak cucu kita, anak keturunan kita yang ada di lingkungan Tangerang Tengah, itu dulu nama itu kita catatkan itu. Nah, makanya saya bilang dikaji, diinginkan, saya sampaikan kepada Pak Ketua harus pertama kita sebagai inisiator tentu memberikan penjelasan, pencerahan kepada warga bahwa kita ini akan memekarkan karena begini, karena penghasilan daerah kita ini, potensi daerah kita ini, kalau ini, dan kita nanti hasil dari daerah sendiri, kalau kita bisa kelola sendiri, kita bisa berdiri sendiri untuk kepentingan kita sendiri. Kalau sekarang penghasilan yang Tangerang Tengah ini, yang di Kelapa II, yang kecamatan Kelapa II, yang kecamatan Pegedangan, yang kecamatan itu yang begitu besar hasilnya itu dibagi ke Panoma, bukan Panoma ke apa, Tiga Raksa dan sebagainya, itu dibagi rata, bukan musuh kita, karena itu masuk kas daerah APBD daripada Kabupaten Tangerang, jadi uang itu ya merata. Tapi kalau kita nanti sudah mekar, ya otomatis hasil kita. Padahal potensi yang paling besar di Kabupaten Tangerang itu adalah Pegedangan dan Kelapa II dan Citra, ya dari besar. Tapi hasil dari situ dibagi untuk Kabupaten Tangerang secara umum. Nah, inilah yang perlu saya bilang sama Pak Ketua, berikan kepada kita yang menggerakkan ini, berikan pencerahan kepada masyarakat bahwa ini loh maksudnya. Bagaimanapun ini hasilnya nanti akan kita yang menikmatinya, anak cucu kita, anak ini kita. Oleh karena itu yang pertama yang harus kita yakini. Yang kedua, terkait dengan Pak Ketua ini ngajukan pada saya Pak Roland tadi, bahwa katanya bagaimana, karena saya kebetulan punya akses untuk ke BSD ini, untuk Peramon, untuk ini, ya saya bilang saya sama dengan Pak Roland tadi. Ini juga sama dengan akses semua. Kalau mau akses betul, saya bisa saja berkomunikasi, bisa saja diberikan. Tapi apa dulu dasarnya? Apa dulu jualan kita kepada dia? Apa yang mau kita jual sama mereka ini? Mereka ini pebisnis. Pebisnis ini kalau tidak menguntungkan, mereka nggak mau kenal dengan kita. Nah, kalau kita ngomong bahwa kalian untung, apa dasarnya? Kan gitu, ya Pak Dokter. Apa dasarnya? Makanya saya bilang akan lebih baik kalau kita sudah selesai, ada bahan, ada hasil kajian, ada segala macam, kita minta audiensi kepada bupati yang punya hak dan bupati yang punya ini supaya mengundang investor, mengundang pengembang itu, pengusaha itu, dan kita presentasikan nanti kita memberikan oleh kesempatan bupati untuk presentasikan, bupati tidak meyakinkan. Nah, kita jelaskan bahwa ini sudah terbentuk, akan terbentuk karena memang posisinya hasil kajiannya begini, hasil ini begini, dan mudah-mudahan segera terbentuk, dan kita menentukan calon ibu kota Tangerang Tengah ini ada di mana, tergantung anda yang hadir pada hari ini. Siapa anda yang sudah punya kemampuan untuk menentukan itu, pasti beruntung mereka. Tapi kita harus ada dasar. Nah, tapi kalau kita sendiri yang undang, saya bisa aja. Saya kondisikan BSD direksinya ini, Pak, ini tolong terima, ini ada presidium Tangerang Tengah mau datang, tolong terima. Dan mereka karena
menghargai kita sebagai sahabat, sebagai teman, dia diterima. Tapi apakah mereka waktu menerima itu betul-betul serius atau enggak? Tak tahu. Karena kalau kita ngajukan, Pak, ini kita membuat jalan tengah, ini kan. Siapa kamu? Gitu. Nanti kita perlu ngomong apa? Siapa kamu? Siapa bapak-bapak ini siapa? Nah, tapi kalau bupati yang udah ini kan ini. Dan kalau bupati yang sudah mengundang itu sudah meyakinkan bahwa artinya kami tengah ini, Tangerang Tengah ini memang sudah ada sekian persen akan jadi gitu. Tapi kalau baru kita, mereka akan menganggap ini baru rencana Anda. Kan gitu. Nah, makanya ini yang perlu pemahaman kita semua. Saya kira itu, saya hanya memberikan itu Pak Dokter. Jadi kita harus bagaimana cara melakukan tadi. Sebetulnya kalau anggota dewan nggak bisa keluar anggota dewan. Anggota dewan itu juga peranan penting. Dewan yang harus meyakinkan bupati nanti. Dewan yang berkoordinasi dengan kita, berdasarkan kajian-kajian, berdasarkan pendapat dan sebagainya. Ini sama-sama. Kalau perlu dari tim ini, tapi saya kira sudah ya. Audiensi kepada dewan, presentasi kepada anggota dewan semua, dan dewan nanti akan meneruskan kepada eksekutif. Ada eksekutif yang akan menentukan ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sementara. Tapi saya punya rasa optimis yang besar bahwa perjuangan daripada inisiator untuk pemekaran ini dan ditandai oleh Pak Nurdin ini, saya kira insya Allah akan berhasil. Tapi supaya waktu kita tidak habis percuma, itu kita kerjaan kita tidak sia-sia, yaitu keseluruhannya. Karena ketentuan yang menentukan itu adalah hasil kajian terkait potensi, terkait lain-lainnya di Tangerang Tengah itu, lalu persetujuan daripada warga. Kalau warga saya yakin sudah. Itu kalau itu sudah terpenuhi semua, hasil kajiannya bagus, hasil ininya bagus, tidak mengganggu keberadaan dari kabupaten induk. Karena begini, kalau kabupaten induknya gara-gara ini dimekarkan, kabupaten induknya tidak punya penghasilan sehingga tidak bisa membiayai hidupannya, mereka keberatan untuk dimekarkan. Jadi cuma kita, karena kalau mereka tidak merekomendasi untuk dimekarkan, kita nggak bisa itu kan harus ini, karena pemekaran ini pada dasarnya perpisahan secara baik-baik. Terima kasih yang seluas-luasnya atas kesiapan sikap Pak Haji untuk mendukung, membantu proses pemekaran Tangerang Tengah ini sampai goal. Ya, alhamdulillah. Kalau yang namanya didukung sama bos besar, insya Allah cepat. Karena proses pemekaran ini kekuatan lobby dan negosiasi itu ya. Setelah syarat-syaratnya yang sedang diciptakan oleh Pak Dr. Hidayat, Pak Hidayat Mukhtar sudah buat tambah dengan kajian dan sebagainya yang komprehensif sudah jelas sebenarnya. Harusnya wakil-wakil kita ini hadir dan memberikan rekomendasi penuh pada eksekutif, pada bupati. Nah, mungkin Pak Bupati akan mau mengundang ketika tim survei sudah selesai dan tim survei juga sudah oke. Terus dilanjutkan dengan kajian dari Pemda sudah oke misalkan. Nah, baru mungkin Pak Bupati mau mengundang, begitu Pak Haji ya. Ini masalahnya. Kalau sekarang ujung-ujung suruh ngundang, rasa-rasa bingung dia. Gitu. Tapi kenapa tidak ketika kita sinergi dengan para dewan anggota kita, ayo kita minta ke Bupati bahwa ini udah pengen ngebrojol ini.
pengen apa, yang hamil ini pengen ngebrojol gitu kan, kayak buru-buru ngebrojol Pak Bupati nih, gitu kan. Harusnya begitu Pak, para anggota dewan dengan kita ini bersinergi untuk meyakinkan Pak Bupati bahwa betul-betul masyarakat Tangerang Tengah ini sudah ingin misah dari induknya gitu. Terlepas daripada induk itu mampu atau tidak, saya rasa itu nomor 2 berarti gitu. Yang penting aspirasi masyarakat ya ditampung melalui BPPKTT ini, dan ini mudah-mudahan bisa terwujud seperti itu. Kayaknya sudah tidak ada alasan lagi, semua ini Korcam lengkap Pak, dari Lego, Cisauk, Pagedangan, ya, Kelapa II lagi jalan ya, Curug sudah datang, sudah, Kelapa II udah, nah, alhamdulillah. Ini sudah tidak alasan lagi nih. Ini udah mau ngobrol Pak, ibarat hamil begitu. Apakah perlu sesar atau apa deh gitu kan? Jadi tetap, nah saya selaku pengawas lah barangkali ya. Sebenarnya saya di samping mengawasi ketua dan jajaran yang memang menjalankan roda perkumpulan ini, saya pun konsentrasi terhadap persyaratan administratif yang harus dilalui Pak. Itu harus dilaksanakan. Kalau beliau nih Pak Dokter lebih kepada akademisi, tapi secara administratif, terutama dukungan dari BPD, kepala desa dan organisasi masyarakat di bawah itu harus dituangkan. Nah kemarin hasil pertemuan kita di Pemda, tidak cukup dukungan tanda tangan saja, harus ada musdes. Nah ini PR buat kita semua. Saya rasa semangat kita bisa lah, musdes gampang kok, ya. Harus ada musdes tentang pemekaran ini, baru dituangkan dalam keputusan BPD masing-masing. Itu memang aturan menginginkan seperti itu. Begitu. Nah sekarang yang selama ini sudah kita kumpulkan adalah baru dukungan BPD seluruhnya tanda tangan, ya, menyatakan mendukung terhadap DOB Tangerang Tengah. Tapi secara prosedurnya harus dituangkan dalam surat keputusan BPD. Surat keputusan BPD itu terlahir atas dasar musdes. Itu yang diinginkan. Insya Allah itu mah udah tanggung jawab saya lah. Saya janji itu mah, gitu. Bisa itu. Nah, sekarang yang penting bagaimana kita meyakinkan Pak Bupati untuk bisa mengundang para pengusaha raksasa yang ada di Tangerang Tengah. Kalau itu udah kumpul, saya rasa udah tidak ada lagi lah alasan nggak jadi Pak ya. Nah, saya rasa itu tambahan saja dari saya. Mudah-mudahan nanti akan dikonkretkan oleh Pak Dr. Hidayat dalam rangka kajiannya. Dan ya sekarang ini perlu diinformasikan bahwa BRIN sudah dihubungi, tapi kelihatannya untuk timingnya kapan gitu ya untuk survei ini. Mudah-mudahan sih nggak jadi BRIN lah, konsultan kita aja yang masuk kan. Nggak ada alasan kalau konsultan kita, nggak ada alasan menolak survei kalau konsultan kita kan. Mudah-mudahan BRIN membatalkan sehingga kita masuk tender PL-nya ke konsultan kita yang kita usulkan begitu. Jadi sebagai anggota Dewan DPRD Kabupaten Tangerang, Pak Ketua Presidium, Pak Penasehat, rekan-rekan Korcam, rekan-rekan Kordes Porkal, Ibu Pertiwi yang juga sempat hadir, para sesepuh yang tidak saya sebutkan satu persatu, mohon izin saya diberikan
tugas oleh ketua nih untuk memaparkan terkait dengan analisis ya, bukan kajian ya. Analisis karena kita belum melakukan kajian. Analisis yang apa adanya, artinya data yang kita dapat itu data bisa aja datanya benar, bisa aja datanya salah. Karena yang saya tahu kemarin itu kita coba di Pak Dewan ya, kita minta data ke Bapeda aja susahnya bukan main, sulitnya bukan main. Saya nggak tahu dasarnya apa, padahal kita sudah menghadap Pak Sekda untuk bisa mendapatkan data. Kita juga bukan hanya ngurusin ini ya, banyak urusan lain. Tapi nyatanya sampai detik ini saya belum memiliki data yang valid, dan teman-teman sudah coba saling memberikan tugas, nyatanya sampai sekarang belum ada data itu. Jadi sepintas kita review kembali apa yang telah kita siapkan beberapa bulan yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu, terkait dengan badan persiapan pembentukan. Ini masih kata-kata kotak. Waktu itu kepengennya kotak kita Pak. Mungkin Bapak tidak bisa lihat dari situ, agak miring rasanya. Jadi kita punya 6 yang kita persiapkan bergabung di dalam Tangerang Tengah. Asalnya itu sebetulnya bukan 6, asalnya itu 5. Curug, Kelapa Dua, Legok, Pagedangan, Cisauk. Tapi usulan dari Pak Bupati waktu itu dan Pak Dewan juga, itu usul kenapa Panungan tidak dilibatkan ya? Karena mesti satu kultur, satu kondisi dengan kita. Akhirnya kita akomodir apa yang diminta oleh Pak Bupati dan Pak Dewan tersebut menjadi 6 kecamatan. Alhamdulillah sekarang semua korcamnya hadir ya. Alhamdulillah ya. Ya kita sama-sama lihat sekarang. Saya melihat Kabupaten Tangerang cukup luas ya, dengan luas wilayah 999 km, memiliki penduduk 2,83 jiwa ya. 1,4 itu perempuan, 1,3 itu 1,4 itu adalah 1,2 jiwa itu laki-laki, 1,4 itu 1,3 itu perempuan. Kemudian jumlah kecamatan kita tahu ada 29. Berat ya Pak Lepi ya. Ngelola 29 kecamatan itu berat, dengan perjumlahan penambahan populasi yang rata-rata 3% 1 tahun di Kabupaten Tangerang. Makanya dari 29 kecamatan ini kurang lebih ada 246 desa dan 28 kelurahan. Saya kira itu sudah tahu semua teman-teman. Ini saya cuplik dari Detikcom. Ini data saya dapat dari Detikcom, bukan dari Bapeda. Gimana caranya saya nyari data? Nyari-nyari aja dari media. Alhamdulillah media waktu itu memberikan gambaran ini. Kita tahu PAD kita rata-rata sekarang untuk Kabupaten Tangerang itu kurang lebih antara 2,583 triliun PAD-nya. PAD-nya belum yang lain. Nah kalau lihat kondisi seperti ini sebetulnya kan cukup besar ya. Dengan PAD sekian ini dari pajak daerah, dari retribusi daerah, dari hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD lainnya yang disahkan gitu ya. Jadi 2,583 triliun. Kemudian kalau lihat dari mungkin Pak Dewan kemarin juga baru tanggal berapa nih kalau nggak bicara tanggal 19, saya dapat data juga dari Satelit News, bukan dari Bapeda. Sulit dapat dari Bapeda, saya nggak tahu kenapa nih. Pak Dewan harus juga tuh benar tadi kata Pak Falepi tadi benar. Pak Dewan mungkin harus lebih intens lagi kepada eksekutif Pak. Ya nanti rekan-rekan Dewan lah saya kira bisa berembuk. Tolong eksekutif dong agak sedikit kasih atensi terhadap ini. Saya tahu persis Pak Bupati sekarang lagi sibuk dengan Tangerang dengan DKI 1. Udah konsentrasinya udah berubah. Jadi kita lah yang mungkin yang lebih banyak praktik gitu. Saya menyadari itu Pak, karena kepentingan mereka sekarang udah sedikit agak berbeda karena ada dibagi konsentrasi tadi. Nah,
Jadi kurang lebih antara 7,14, jadi 7,14 triliun itu 2002 ya, Pak ya, jadi banget itu. Coba beli berhubung tuh satu kecamatan penuh. Ya, Bupati Tangerang Pak Ahmed juga sudah menyampaikan. Jadi saya kira dengan adanya ini sangat memungkinkan secara ekonomi Indonesia, Tangerang Tengah itu bisa memekarkan diri. Kemarin saya cek ya di sini dari jumlah penduduk, sebentar kita lihat dulu sini. Ini data yang tidak valid. Saya dapat dari orang tertentu nih, entah dapatnya dari mana. Sementara PAD kita 1,25 triliun Pak. Ini untuk 6 kecamatan nih. Alhamdulillah, asal. Terus dulu Pak, stop dulu sebentar. Oke dulu ya. Mohon izin. Ya tadi kalau lihat dari jumlah penduduk kita tahu untuk Tangerang Tengah itu kan kurang lebih antara 972,351 jiwa total. Ini juga data yang sekarang saya belum punya, ini data yang setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Pak Gojali, ini juga tadi saya udah ngomong sama Pak Yadi, kita mencari data ke Pemda, walaupun udah ngomong Mas Ekdanya itu susah banget. Saya nggak tahu persis, BPS yang tahun sekian yang baru belum muncul. Nah itu dia. Jadi apa yang saya analisis ini adalah berdasarkan data yang mungkin sudah berubah lagi datanya, bukan data sekarang. Dan ini bukan kajian, baru analisis data yang ada. Lanjut, dari Panongan kita lihat ada 200 M sekian kelihatan. Dari Curug 235 miliar, Kelapa II 250, Agedangan 190, Legok 180, Cisauk 185. Cisauk yang kapan nggak tahu, yang sekarang mungkin belum kali ya. Ini juga datanya saya nggak tahu persis, karena yang ngasihnya orang tertentu yang ke saya, validasinya masih dipertanyakan. Baik, karena bukan resmi Pak Haji, bukan resmi dari Bapeda yang ngasih ke saya. Ya. Apakah dia ngintip dari Bapeda, saya nggak tahu persis. Makanya saya pertanyakan di sini. Validasi tanda tanya saya di situ. Lanjut ya Pak. Nah ini kita punya potensi yang cukup besar ya, dengan sejumlah 6 desa, berapa nih? Ya 6 kecamatan dengan tadi kita urai satu, mulai dari Kecamatan Cisauk 1 kelurahan 5 desa, kemudian Kecamatan Pagedangan itu 10 desa 1 kelurahan. Kecamatan Legok kita tahu ada 10 desa 1 kelurahan, dan Kecamatan Curug 3 desa 4 kelurahan. Kemudian Kecamatan Kelapa II itu 1 desa 5 kelurahan, dan Panongan itu 7 desa 1 kelurahan. Ini yang kemarin dikhawatirin para kepala desa, mohon maaf izin. Kita mungkin salah sosialisasi juga Pak. Perlu kita pahami, mungkin di benak para kepala desa kalau sudah jadi kota, karena kita namanya kota, akan jadi kelurahan. Jadi kedudukan seorang kepala desa hilang menjadi kepala desa hilang menjadi kelurahan. Otomatis suara itu kan disupport langsung dari pusat, dari kota gitu ya. Itu yang akhirnya ada sedikit penolakan dari para kepala desa. Jadi sangat dimaklumi mas saya, lahan dia hilang gitu. Padahal kita belum bisa menentukan apa kita berbentuk desa atau berbentuk kabupaten. Belum tahu. Yang menentukan bisa itu kota atau kabupaten apa? Hasil kajian nanti. Hasil kajiannya. Jadi Pak Levi barangkali kita berubah sosialisasinya. Jangan kita langsung bilang kota. Kalau kita langsung bilang kota, kepala desa harus nolak Pak, rata-rata. Padahal kita kajiannya aja belum tahu jadi kota atau jadi kabupaten, belum tahu persis. Kan kulturnya beda antara kota dan desa, kemudian karakternya beda antara kota dan desa, termasuk pelayanan publik yang beda. Nanti kita akan masuk sampai pelayanan publik. Nah, kalau lihat dari
apa yang ada di sini. Panongan, Curug, Kelapa II, Legok, Pagedangan, Cisauk 195,3 km persegi. Ini hanya mengambil 20% dari total wilayah Kabupaten Tangerang. 20%, Pak. Jadi 6 kecamatan ini hanya mengambil wilayah areal 20% dari jumlah luas Kabupaten Tangerang. Kalau kecamatannya diambil 6 berarti nyisa 23 lagi. 23 kecamatan masih dipegang kabupaten. Itu juga masih tidak besar. Kemudian luas wilayah masing-masing kita lihat di sini. Saya nggak usah uraikan satu-satu ya. Saya kira ini Panongan ada 34 km persegi, kemudian ada Curug 27 km persegi, Kelapa II 24, Legok 35 meter persegi, Pagedangan 45, kemudian Cisauk 27. Ini persentasenya yang mengambil dari sekian persen dari wilayah Kabupaten Tangerang. Jadi kecil sekali sebenarnya, hanya 20% dari wilayah Kabupaten Tangerang diambil menjadi Tangerang, Tangerang Tengah. Lanjut ya. Jadi sedikit aja supaya digarisbawahi, supaya rekan-rekan juga paham persis. Secara garis besar, Pemda itu berwenang mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk selanjutnya sistem yang dipakai antara pusat dan daerah adalah perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Desentralisasi artinya kita diberikan otonom. Sentralisasi artinya dari pusat. Memang ada yang diotonomkan, ada yang tidak. Salah satu yang tidak diotonomkan oleh pemerintah pusat adalah termasuk keuangan, kemudian keamanan, di situ ya. Agama itu juga enggak otonom, itu harus dari sentral. Makanya di situ nggak ada kepala dinas keagamaan, nggak ada ya, nggak ada. Kepala dinas keamanan juga nggak ada, pertahanan keamanan kepala dinasnya nggak ada, karena itu dari pusat sebenarnya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ya, atau 23 2014, kemudian PP 9 tahun 2017, PP 78 2007, serta beberapa peraturan pemerintah lainnya yang terkait. Banyak peraturan termasuk peraturan daerah. Lanjut ya, ini kalau tadi bicara tujuan sih, tujuannya banyak. Tinggal kita mana yang paling korelasi yang paling pas dengan wilayah Tangerang Tengah kita. Kalau kita lihat di sini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, PAD. Kemudian mempunyai hak untuk menggali sumber dana yang ada di daerah. Salah satunya kita bisa menggali potensi yang ada sendiri. Itu diharapkan itu. Kemudian meningkatkan sumber daya manusia. Ya kita paling tidak ketika kita udah menjadi sebuah wilayah tersendiri, DOB, kita akan menggali potensi yang ada sesuai dengan kemampuan yang ada. Banyak SDM kita yang mungkin kita akan lebih fokus menggali potensi yang ada. Kemudian menciptakan kemandirian, otomatis dengan adanya otonomi daerah kita berharap bisa menghidupi diri kita sendiri, wilayah kita sendiri dengan berpegang kepada potensi yang ada. Tadi saya diskusi dengan Pak Haji Soleh, kemungkinan bisa saja kabupaten keberatan kalau keberadaan Tangerang Tengah ini mengganggu kabupaten nantinya. Mungkin ketika kita menjadi sebuah kota baru, PAD dia kurang, APBD dia kurang, otomatis kan 6 kecamatan ini daerah-daerah gemuk nih saya Pak. Dan daerah gemuk ini mungkin kalau dilepas dari sana, mungkin berapa persen dari PAD dia hilang. Ya tinggal pinter-pinternya kita menyampaikan ini, alasan yang kuat, kemudian dukungan dari masyarakat. Nah itu yang dibutuhkan. Kedua, ya bupati pun harus diberikan, pasti paham persis bahwa masyarakat itu harus diakomodir hak-haknya untuk bisa mengembangkan dirinya, dan itu sesuai Undang-Undang 32. Saya kira meningkatkan pelayanan publik ini Pak, sentral kita nanti nih. Meningkatkan pelayanan publik, apakah pelayanan publik sekarang udah bagus? Kondisional sifatnya, tiap wilayah beda-beda. Pelayanan publik tiap daerah itu ya sangat kondisional di masing-masing kecamatan.
Ada yang bagus, Curug saya lihat cukup bagus, pelayanan publiknya, indeksnya sampai 9, sekian ya. Saya cek di apa namanya, di daftar indeksnya, pelayanan cukup bagus. Tapi daerah lain indeksnya juga rendah pelayanan. Kemudian mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Ujung-ujungnya ini mempercepat kesejahteraan masyarakat. Bagaimana caranya? Memberdayakan potensi yang ada di dalam lingkungan kita sendiri. Kemudian ini kan tadi, kenapa harus dimekarkan? Ada beberapa alasan yang saya coba identifikasi, mana yang paling cocok untuk kita. Tadi tujuan, alasannya apa? Ini yang tanyakan Pak Bupati, pertama datang saya ketemu Bupati, ketemu DPRD, kenapa saya dimekarkan? Kenapa tuh harus dimekarkan? Dasarnya apa? Tadi yang dibilang Pak Haji Soleh ketika saya dialog di bawah, dasarnya apa kita mau memekarkan? Sebetulnya memang harus ada sebuah kajian itu yang menjawab alasan kenapa ini dimekarkan. Namun karena kita belum melakukan kajian, analisis kita belum hanya sebatas analisis data yang ada, maka dapat saya berikan semacam beberapa alternatif kemungkinan alasan yang bisa kita sampaikan. Adanya kesenjangan pendapatan antara daerah dan daerah besar. Ini di kita nggak ada rasanya. Ini nggak pas untuk kita. Akibat kesenjangan investasi juga di kita nggak ada kelihatannya. Ada lagi pendapatan daerah dikuasai pusat, tidak juga kelihatannya. Kalau alasan ini bahaya malah kita. Ya, ini kan saya identifikasi beberapa alasan ini. Mana yang paling pas untuk kita? Pemusatan industri akibat kebijaksanaan investasi dan birokrasi serta infrastruktur yang terpusat. Ini juga di kita enggak. Saya coba identifikasi lagi. Kemudian melebarkan kesenjangan regional akibat adanya ketimpangan alokasi kredit dan sebagainya. Di kita nggak ada juga. Kemudian diabaikan atau lambatnya respon dari pusat. Ini juga sensitif. Pak Bupati kemarin udah ngomong setengah mesen juga Pak Gojal ke kita. Ketika ketemu, awas jangan bilang-bilang katanya alasannya menjelekan kabupaten, kira-kira bahasanya gitu. Poinnya gitu, pelayanannya kurang dan sebagainya. Saya pikir juga apa yang saya sampaikan. Ntar saya lihat di sini ya. Jadi diabaikan atau lamban respon dari pusat. Mempermudah urusan masyarakat dengan pemerintah. Sekarang mudah atau enggak? Itu aja poinnya. Dianggap sekarang mudah, karena udah online semuanya. Kurang reasonable juga, nggak beralasan juga. Kalau kita larinya ke situ, nanti coba teman-teman barangkali bisa juga mengidentifikasi. Mempermudah urusan masyarakat dengan pemerintah tadi udah ya. Partisipasi masyarakat, sekarang masyarakat bisa berpartisipasi nggak? Dalam pembangunan, dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah. Mungkin sudah, hanya persentasenya terbatas. Ya kan? Mungkin sudah, tapi persentasenya terbatas. Tapi kalau fokus dia terhadap menjadi suatu wilayah baru, mudah-mudahan itu akan terakomodir semua. Di jawaban kita harus jelas juga Pak, ngadepin Pak Bupati juga orang pinter, dia pasti ditanya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sangat universal bahasanya, sangat umum. Saya kira semuanya ujungnya itu sama. Kemudian daerah cukup luas, penduduk semakin banyak, kebutuhan sarana prasarana lengkap atau tidak lengkap di situ ya. Daerah cukup luas benar, 29 kecamatan. Penduduk semakin banyak, ya benar, reasonable. Kemudian kebutuhan sarana prasarana lengkap atau tidak? Ini kondisional kita lihatnya. Saya membuat beberapa kesimpulan dari apa yang saya fokuskan, dan dari 11 ini, yang ke-11 meningkatkan PAD, penghasilan di daerah. Optimalisasi potensi daerah baik SDM maupun SDA. Yang ke-13 meringankan beban dan ketergantungan pada kabupaten induk yang mengelola 29 kecamatan. 14 membuka peluang dan lapangan kerja baru, baik kapal kerja yang sifatnya dari eksekutif maupun dari legislatif atau dari private sektor swasta. Lebih meningkatkan pelayanan publik. Ini ada 15 yang saya coba identifikasi alasan-alasan itu kenapa harus dimekarkan. Saya konsentrasi di sini sekarang.
yang nomor 11 dengan 15. Konsentrasinya meningkatkan PAD melalui berbagai jasa-jasa. Makanya saya bilang perlu kita kajian ekonomi, kajian geografis banyak, kajian demografis. Ada 11 item yang harus kita kaji. Salah satunya yang terlihat oleh kita adalah jasa barangkali, komersial dan sebagainya. Nomor 11 sampai nomor 15 saya pikir ini satu alasan yang bisa memberikan yang katanya reasonable menurut Pak Bupati barangkali. Yang ke-12 saya ambil juga sebagai sebuah alasan optimalisasi persentasenya daerah baik SDM maupun SDA. Jadi daerah ini kan cukup luas. Ketika kita fokus terhadap menjadi sebuah daerah baru, kita akan lebih optimal untuk bisa memberdayakan potensi SDM maupun SDA yang ada. Alasan saya gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang bisa memberikan gambaran lagi atau tambahan, silakan aja. Saya justru sangat berharap dari teman-teman ini. Kemudian meringankan beban dan ketergantungan pada kabupaten induk yang mengelola 29 kecamatan. Tadi Pak Lepi udah ngomong, kabupaten berat ya, 29 kecamatan. Dan 29 kecamatan itu luasnya juga dari berapa tuh? Cukup luas sekali. Dan ini membutuhkan pengelolaan khusus. Sedangkan pertambahan penduduk di kita rata-rata berapa? 3% Pak? 3% untuk per tahun. Bayangkan Cisauk yang udah kelihatan sekarang. Dulu hutan belantara Cisauk itu yang tempat off-road, sekarang udah jadi apartemen. Dan itulah perubahan-perubahan yang memang harus disikapi oleh kita. Dan itu potensi sebetulnya. Baik potensi yang sifatnya jasa, ekonomi, pokoknya menyangkut masalah ekonomi sih, termasuk lapangan kerja, SDM dan SDA. Makanya saya selalu ingatkan pada teman-teman yang ada di Tangerang Tengah, jangan kita hanya menuntut minta pekerjaan anak-anak kita ini, tapi kita tidak mempersiapkan diri kita untuk bisa mensupport pekerjaan yang ada. Karena pekerjaan yang sekarang itu beda, yang zaman baheula Pak. Sekarang udah zaman IT, semuanya harus menggunakan jari jemari itu, yaitu dalam hitungan digital ya. Saya kira ini alasan yang ketiga. Alasan keempat, saya tetap membuka peluang lapangan kerja, baik kerja yang sifatnya yang ada di kantor pemerintah maupun sektor swasta. Lebih meningkatkan pelayanan publik, ya otomatis. Ketika kita fokus terhadap sebuah daerah baru, berarti kita yang pertama kita perhatikan adalah pelayanan publik. Apakah pertanyaan Pak Bupati juga sama? Ketika kita bicara nomor 15 ini lebih meningkatkan pelayanan publik, apakah sekarang kurang pelayanan publik kita? Dibalikin gitu Pak. Ya, saya bilang, saya jawab, cukup pelayanan publik. Pelayanan publik cukup bagus Pak, Kabupaten Tangerang. Tapi kita ingin lebih meningkatkan pelayanan publik, lebih bahasanya. Lebih cepat apa? Karena pertumbuhan penduduk itu tidak beda-beda tiap satu wilayah. Cisauk ini luar biasa, Pagedangan ini luar biasa, kemudian Panongan yang ada di Tangerang Tengah, semuanya kecamatan itu pertumbuhan penduduknya luar biasa. Yang mayoritas adalah urban, pendatang yang datang di klaster-klaster perumahan-perumahan. Mereka adalah potensi bagi kita untuk bisa memberdayakan, berkontribusi di dalam kota otonomi baru ini. Ini alasan khusus yang fokus ini terkait dengan DOB Tangerang Tengah. Konsentrasinya saya ada di 5 poin ini. Silakan teman-teman kalau menyikapi, ada lagi enggak yang dianggap. Tapi kita tidak bisa juga secara eksplisit ya bicara sini. Kita bicara payungnya. Payungnya itu kan ya, payungnya ini ya ini. Nanti di bawahnya urutannya adalah sub-subnya apa. Mungkin yang misalnya terkait dengan PAD kan banyak pajak dan sebagainya, itu ada sub barangkali. Lanjut sedikit lagi ya. Nah, ini yang ditanya tadi Pak Haji Soleh juga terkait dengan syarat administratif untuk menjadi otonomi daerah. Saya sering mengingatkan Pak bahwa pembentukan sebuah wilayah itu secara prosedural seperti ini. Mulai dari dari masyarakat, aspirasinya yang ditampung oleh
sementara presidium ya, presidium itu yang menghamili kabupaten. Supaya hamil gimana caranya? Tadi Pak Lipi nyampaikan tuh. Nah, supaya cepat lahir gimana? Disesar apa normal? Atau jangan sampai lahir prematur. Lahir prematur nanti belum siap berarti. Nggak siap nanti jadi orang yang sehat gitu. Supaya sehat, ya kalau bisa lahirnya normal gitu. Jangan prematur, jangan juga dipaksakan disesar gitu. Yang penting umurnya dulu ya cukup. PAD-nya ada kita hitung-hitung. Semua yang menyangkut masalah 11 persyaratan itu sudah kita hitung, maka kita siap untuk lahir. Pak Bupati sempat waktu diskusi panel di apa tuh? Di UMN, bila saya juga bicara di sana, bicara masalah itu, mau prematur apa mau normal kan? Saya pengennya normal Pak. Kalau prematur itu bahaya masalahnya. Salah-salah kita jadi daerah baru malah bangkrut gitu. Banyak Pak, ada yang punya kemampuan 200 miliar hanya menjadi pemisahkan diri di wilayah-wilayah luar Jawa ini. Akhirnya apa? Kehidupannya mengandalkan supporting dari pusat, memberatkan pusat. Boro-boro jam ngabangun wilayah buat ngagaji karyawannya aja ya babak belur gitu. Bangkrut malah. Itu yang harus kita jaga sebagai aspirator ya, inspirasi yang dari masyarakat kita jadikan semacam acuan. Tapi kita harus bicara secara akademik, kita harus bicara secara katakanlah ilmiah, sejauh mana itu bisa dilaksanakan atau tidak. Saya kira tahapan ini udah jelas. Tadi Pak Haji Soleh waktu bicara di bawah dengan saya, ya menyarankan dari masyarakat sudah Pak Haji alhamdulillah. Turun ke Bupati, udah kita nyampaikan ke Bupati, ke Dewan, DPRD, kemarin ada Pak Hadi, ada Pak Gajali, ada Pak Akmal, ada Pak Adi waktu itu ya. Ada siapa beberapa, termasuk dengan Ketua Dewan waktu itu sempat kita bicara. Sudah, bahkan tadi satu bentuk bentuk gimana ya? Apa beliau-beliau itu respon, nyatanya dianggarkan untuk survei bukan Pak Ketua Pak Nurdin, Pak Haji Nurdin, mungkin yang ditanyakan oleh BRIN itu riset komprehensif. Kalau riset memang bisa besar. Kalau yang kita lakukan ini yang sekarang dianggarkan itu survei memang 100 berapa gue jadi 125 juta, 150 ya? Ya, itu hanya survei. Tapi kalau risetnya itu belum. Mungkin ditanyakan itu boleh. Kalau riset mungkin bisa sampai 1 M ke atas barangkali, 1,5 kurang lebih. Itu yang dia incar kelihatan. Dia incar lagi. Tapi Pak, tadi idenya Pak Levi bagus. Kalau kita bisa lakukan sendiri, misalnya ada vendor ini silakan yang biasa survei silakan aja hitungan. Bagi kita, bagi saya pribadi khususnya, yang penting gimana ini jadi terrealisasi gitu. Tangerang Tengah ini, siapapun yang melakukan survei, BRIN juga nggak ada masalah. Emang dia bidangnya. Kalaupun ada vendor lain silakan aja. Itu kita serahkan pada pemerintah daerah yang punya hak, punya otoritas. Kita nggak bisa mendikte. Kita hanya ikut mengawasi. Yang saya ingin sampaikan sekarang, bulan udah ada Pak Gojali, ada Pak Hadi, Pak Yadi. Ini mungkin perlu pengawasan lagi Pak Gojali ya, karena mungkin nyatanya perjalanan dan dia agak sedikit tersendat dan kita juga lost informasi sejauh mana perjalanan survei ini dan sejauh mana nanti penganggaran ke depan. Mungkin harus dikawal oleh sudah teman-teman kita yang ada di Dewan. Ya, insya Allah sebenarnya Pak Bupati masih respon ya untuk masalah ini. Cuman khawatir Pak Bupati terlalu sibuk dengan membagi konsentrasinya ke DKI, sementara di sini kita agak sedikit kurang mendapat atensi barangkali karena kesibukan beliau. Saya kira mungkin kita bersinergi ya, Pak Yadi, Pak Gojali, Pak Punten, barangkali yang lain nanti Pak Hadi juga, Pak Akmal bisa sama-sama mensupport ini terus mengawal. Kemudian kalau lari ke Bupati udah tinggal ke Gubernur nanti DPRD. Tapi yang kunci utamanya ada di Bupati. Nah ini jadi
kajian, pleno di sana di DPRD, masuk ke Kemendagri. Setelah itu baru tunggu ini Pak Haji Soleh. Kita masih moratorium, jadi kita belum bisa buka sebenarnya. Adapun Papua kenapa didahulukan, politis banget, beda gitu. Apa kita jauh politis tergantung, jadi bikin politis atau tidak. Tapi kita alasannya agak sulit untuk arah situ. Tapi kalau Papua karena kondisi wilayah. Ya, saya kira gini ya, tugas dan fungsi yang terkait dengan keputusan yang diambil anggota DPRD, kabupaten atau kota, bupati atau wali kota, provinsi atau gubernur, yang antara lain persetujuan nama lokasi calon kabupaten atau kota. Nama lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Tadi Pak Haji Soleh sempat menyampaikan kalau ketemu para pengusaha katanya boleh aja ditawarkan di mana. Tapi kan Pak Ketua Umum ini pengennya kan ada audiensi dengan para pengusaha. Tadi saran dari Pak Haji Soleh dan Pak Levi harus ada yang ngundang siapa? Yang ngundang itu bupati, yang punya otoritas. Kalau kita yang ngundang siapa kita? Hanya sekedar presidium, mohon maaf. Jadi beda lah. Kita kurang punya power. Yang punya power adalah kabupaten. Dan bagaimana bupati bisa mengundang ini? Harus ada kajian dulu. Dasar kenapa Pak Bupati menyampaikan ini kepada para pengusaha, para supporting ini harus ada dasarnya. Dasarnya kajian Pak. Kajiannya gini. Kalau nggak ada kajian, nggak bisa kuat, nggak kuat juga. Nah ini yang harus kita pikirkan ke depan. Kemudian yang kedua, persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten kota itu nanti secara teknis saja. Saya kira ini yang dibawa sangat teknis banget. Persetujuan pemberian hibah dan sebagainya menyangkut masalah aset yang ada. Ya emang kejadian sekarang Pak, Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit Umum Tangerang masih punya kabupaten, padahal wilayahnya ada di mana? Di kota. Itu masalah. Nah itu kayak gitu itu mungkin teknis lah belakangan. Kita tidak terlalu jauh dulu deh. Nah, persetujuan pemberian dukungan dana untuk memilih pemilihan umum kepala daerah pertama kali di daerah otonom. Dan nanti harus dibiayai oleh bupati kabupaten. Karena mau jadi ada bupati baru, ada wali kota baru, yang membiayai semua adalah kabupaten hidup. Makanya harus baik-baik juga sama kabupaten. Kalau nggak baik-baik nanti malah nggak ada support. Siapa yang membiayai pemilihan umum? Ya. Ini satu ilustrasi. Ya, ini syarat-syarat Pak yang saya bilang tadi. Syarat teknis pembentukan daerah otonom nih. Kemampuan ekonomi itu. Ini benar-benar mutlaknya harus. Kemampuan ekonomi, potensi daerah apa aja. Kemudian terkait dengan sosbud, sosial budaya. Ini harus disampaikan. Dan harus dikaji, harus diteliti, harus diadakan semacam riset, kajian komprehensif tadi. Kemudian apalagi sosial politik, banyak sekali di sini. Ada keamanan, ada terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat juga harus dihitung. Jadi tidak asal-asalan, semua harus dikaji. Ada lagi di sini kemampuan keuangan di wilayah. Tadi kan kalau misalnya sampai dia jadi wilayah baru malah bangkrut, malah jadi miskin, salahnya berarti kabupaten ini. Kenapa mengizinkan gitu kan? Kemudian rentang kendali. Kalau rentang kendali kita nggak ada masalah, karena jalan kita udah ada tol. Rentang kendali itu biasanya gini, di daerah-daerah di luar Jawa Pak, jaraknya jauh-jauh antara kecamatan ini harus naik perahu 6 jam atau 10 jam misalnya, atau mungkin 1 malam. Kan di sana jauh-jauh Pak. Kemudian saya udah keliling 34 provinsi, tahu saya persis. Jadi kondisi itu memang antara kecamatan dan kecamatan jauh banget, apalagi kabupaten. Saya kira syarat basic pembentukan daerah, syarat basic pembentukan berhubungan dengan luas cakupan wilayah. Jika dibentuk kabupaten, maka dia membutuhkan 7 kecamatan. Kalau kabupaten,
Kalau kota dibutuhkan cukup 4 kecamatan aja. Ini syarat sesuai dengan undang-undang tadi nomor 23. Ya. Saya kira itu aja mungkin. Ini bagian daripada undang-undang yang sebagai referensi pegangan kita. Kenapa kita mengajukan pemekaran wilayah? Karena kita punya hak. Ketika kita sudah siap dengan wilayah kita, dengan kajian-kajian yang tadi 11 item tadi, maka kita bisa melaksanakan pemekaran wilayah. Saya kira itu aja mungkin. Hal lain mungkin nanti dari Pak Dewan kita juga mungkin bisa memberikan arahan, atau teman-teman yang lain bisa berikan masukan. Silakan. Saya hanya ini sekedar analisis dari data, yang datanya juga mungkin tanda tanya validasinya, karena kita dapat mungut dari sini dari sono gitu ya. Kita nggak bisa merobot ke dalam. Kalau kita masuk ke dinas, dia akan ditanya siapa ente gitu. Ya, kita nggak ada SK, nggak ada apa dari bupati, mana mau mereka ngasih data. Paling data yang sifatnya udah dipublish. Lihat bahwa data yang disampaikan oleh Pak Dokter itu kan sebetulnya cukup sistematis ya. Sistematis, cuma memang agak panjang nih Pak Dokter. Jadi memang perlu pengkajian secara khusus gitu. Jadi tidak dalam bentuk forum ini saja, karena mungkin kan keterbatasan kita juga ya. Keterbatasan untuk menyerap informasi tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter. Jadi saya kira untuk lebih baiknya mungkin data-data hasil kajian yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter ini di-forward Pak. Jadi di-forward, disampaikan kepada seluruh pengurus BPPKTT. Ini sudah dapat semua belum data ini? Belum ya. Nah ini penting saya kira Pak Dokter. Karena apa? Karena kita supaya dalam pergerakan itu satu persepsi. Jadi jangan sampai nanti ada persepsi yang lain yang itu justru mengakibatkan nilai yang tidak positif buat BPPKTT. Jadi saya kira untuk menyamakan persepsi apa yang disampaikan oleh Pak Dokter, jadi tidak dalam bentuk presentasi saja tapi juga bahan. Kalau mungkin lebih bagus lagi mungkin ada hard copy-nya gitu Pak. Selain soft copy juga ada hard copy-nya. Karena ini penting saya kira dalam kita menyusun satu pergerakan. Jadi jangan sampai ada persepsi-persepsi yang lain yang kemudian itu bukan dari kebijakan kita BPPKTT. Karena bisa saja Pak Dokter ya, ketika ditanya si A, si B, si C, jawabannya bisa beda gitu. Padahal kita satu wadah, satu ketua, kita satu pengurus, kita di bawah BPPKTT. Jadi saya kira dalam rangka menyamakan persepsi itu sangat penting saya kira data supaya nanti bisa tersampaikan kepada seluruh pengurus BPPKTT. Nah kemudian kedua saya menyinggung sedikit persoalan politisnya, karena ini penting. Bagian dari kesuksesan pemekaran daerah itu salah satunya memang dari sisi politisnya. Sebetulnya kita diuntungkan Pak. Diuntungkan kenapa? Karena di periode Pak Jaki ini sekarang kan periode kedua. Jadi artinya dia tidak punya atau tidak boleh lagi mencalonkan diri sebagai bupati di Kabupaten Tangerang atau di daerah lain. Oke. Ini penting. Saya kira bagaimana kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati langsung melalui Pak Dokter maupun melalui Ketua BPKTT, ini jangan sampai nanti blunder. Karena kita tahu bahwa Pak Jaki ada kepentingan politis, nanti di DKI Jakarta beliau akan mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Nah tentu dia ingin ada penilaian positif bahwa di Kabupaten Tangerang selama beliau menjadi bupati itu ingin ada penilaian dari seluruh masyarakat bahwa kepemimpinan beliau itu sukses. Nah, makanya tadi kalau dipertanyakan apakah kurang pelayanan publik,
Nah kalau sampai itu terekspos, nah ini resikonya ke bupati juga. Bagaimana mau memimpin DKI Jakarta? Kalau memimpin Kabupaten Tangerang saja masyarakatnya tidak puas. Nah ini salah satu saya kira persepsi yang harus kita bangun. Jadi jangan sampai nanti apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, kemudian itu mengakibatkan blunder. Nah salah satunya memang kalau kita lihat daripada kepentingan politisnya, Pak Bupati nanti akan mencalonkan diri menjadi gubernur di DKI. Jadi penilaian positif dari seluruh masyarakat di 29 kecamatan ini menjadi modal penting buat beliau untuk maju dan sukses menjadi gubernur di DKI. Jadi kalau ada riak-riak, ada gerakan-gerakan yang ingin memekarkan wilayah, nah tentu asumsinya bukan karena masyarakat tidak puas terhadap kepemimpinan Bapak Bupati, tapi karena memang luas wilayah saya kira. Nah kita contohkan misalkan Tangsel hanya 7 kecamatan, kabupaten 29 kecamatan. Nah tentu pengelolaan pemerintahannya juga kan akan sangat mudah. Kalau di kota Tangerang Selatan itu hanya 7 kecamatan, 51 kelurahan. Jadi akan sangat mudah. Nah, siapapun nanti ketua atau kepala daerahnya itu akan lebih mudah saya kira untuk mengelola wilayah kota Tangerang Selatan dibandingkan dengan Kabupaten Tangerang. Karena kalau piece to piece perbandingan antara kepala daerah dengan kepala daerah yang lainnya tentu tidak sama. Bebannya akan beda. Kabupaten Tangerang dengan 29 kecamatan dengan kota Tangerang Selatan yang hanya 7 kecamatan tentu akan berbeda. Makanya kita bangun image bahwa Kabupaten Tangerang dengan kepemimpinan Bapak Bupati Jaki Iskandar ini kita anggap sebagai sebuah kesuksesan. Gitu. Adapun hal-hal lain karena memang luas wilayah kita yang cukup luas, sehingga tidak bisa perbandingan antara Kabupaten Tangerang dengan wilayah-wilayah yang lain, terutama di wilayah sekitar yaitu kota Tangerang Selatan karena memang bebannya juga berbeda. Jadi saya kira hal-hal yang perlu saya sampaikan juga, ini pengalaman kita juga Pak Dokter di pergerakan kota Tangerang Selatan. Kebetulan saya dengan Pak Haji Saleh Asnawi dengan Pak Nurdin, cuman kita gagal aja membawa Cisauk dan Pagedangan pada saat itu ya Pak Haji, Pak Lepi, karena batas wilayah yang memang itu tidak bisa dipungkiri. Awal kita pergerakan dari masyarakat Cisauk dan Pagedangan pada saat itu ya Cipasera, gitu. Yaitu membangun kota baru, kota pemekaran di luar Kabupaten Tangerang. Cuman memang Cisauk dan Pagedangan akhirnya tidak bisa menjadi daerah atau bagian dari daerah pemekaran baru. Cuman ada hal saya kira yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada situasi yang berbeda. Pada saat pemekaran kota Tangerang Selatan itu kita tidak bersama-sama dengan eksekutif. Bahkan kita berhadapan-hadapan. Ingat pada saat itu Pak Jaki awalnya tidak setuju, Pak Ismet pada saat itu tidak setuju pemekaran kota Tangerang Selatan. Bahkan ada pergerakan namanya Format pada saat itu, Forum Masyarakat Tangerang, yaitu dalam rangka membendung aspirasi masyarakat dalam rangka pemekaran wilayah pada saat itu. Tapi situasi ini tidak terjadi di kota Tangerang Tengah. Saya kira Pak Bupati dalam beberapa pertemuan, termasuk kemarin pada saat Oprut, beliau menyampaikan kembali, Pak Bupati itu menyampaikan kembali bahwa lahan yang ada di Kecamatan Pagedangan yang 20 hektar kurang lebih itu sudah dinyatakan kembali sama beliau bahwa ini akan jadi pusat pemerintahan kota Tangerang Tengah. Itu kan penegasan, artinya secara pribadi maupun kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Tangerang, beliau setuju
Nah ini situasi berbeda pada saat dengan pemekaran Kota Tangerang Tengah, Kota Tangerang Selatan pada saat itu. Jadi situasi ini saya kira kondusif, masyarakat melalui BPPKTT, kemudian eksekutif, legislatif semuanya sama mendukung. Jadi mudah-mudahan ini bisa lebih mudah untuk terrealisasinya pemekaran Kota Tangerang Tengah. Terutama pada saat ini perlu saya informasikan Pak Dokter, di Bapeda pada hari ini dikumpulkan Pak Camat, Pak Gedangan diwakili oleh Pak Sekcam hari ini bersama BRINS, Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi saat ini tadi pagi itu sudah dikumpulkan para camat yang ada di wilayah Kota Tangerang Tengah. Nah ini kan awal dalam rangka, saya juga nggak tahu apakah riset nanti atau kajian atau hanya survei gitu. Nah ini belum kita dalami lagi, tapi proses itu sudah berjalan. Proses awal ini sudah berjalan dan kita nanti lihat ya setelah ini pasti nanti akan ada survei ke masyarakat. Dan kita melalui BPPKTT saya kira kalau untuk di 4 atau 6 wilayah kecamatan kita sudah melakukan sosialisasi dan tentu mereka juga akan turun ke masyarakat langsung maupun melakukan kajian-kajian terkait dengan banyak hal, saya kira pendapatan daerah mungkin dari sisi ekonominya dan lain-lain. Jadi kita bersama-sama, saya juga mewakili DPRD di Kabupaten Tangerang tentu akan terus mengawal bersama-sama dengan eksekutif. Nah ini kan sekarang bolanya ada di Kabupaten Tangerang. Nah ini nanti kita tunggu, kita bersabar karena tidak mau kita ini sesar tadi ya, kita maunya normal, jadi kita harus bersabar. Proses ini sekarang sudah berjalan di Bapeda melalui nanti BRINS, nanti kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan saya kira kalau apa yang disampaikan oleh Pak Dokter kita optimis bahwa dari 11 persyaratan tadi yang disampaikan, mudah-mudahan kalau itu berjalan dengan baik, objektif, dan saya yakin itu nanti objektif hasil penilaian itu, nah mudah-mudahan nanti bisa berjalan baik sehingga nanti ke provinsi nanti ke pemerintah pusat. Cuman saya tadi tanya, ini di BPPKTT ada nggak perwakilan dari provinsi? Ada ya? Ada. Gitu. Nah ini nanti akan mengawal karena kita juga nggak bisa lah. Saya hanya di tingkat DPRD Kabupaten Tangerang. Selanjutnya nanti bola itu akan naik ke pemerintah provinsi. Nah, tentu kita juga butuh informasi dari legislatif maupun dari eksekutif kaitan dengan kajian yang sudah dikeluarkan nanti oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Setelah itu nanti ke pusat, Pak. Pusat juga saya tadi tanya, apakah ada orang kita ada. Kebetulan Pak Haji Saleh anaknya kan masuk juga di BPPKTT. Nah, ini salah satu kesempatan kita bagaimana kemudian kita mengawal bukan hanya di tingkat kabupaten tapi juga di tingkat provinsi dan pusat. Jadi saya kira mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, kita berdoa bersama sampai terbentuknya Kota Tangerang Selatan. Sekali lagi Kota Tangerang Tengah. Sekali lagi Kota Tangerang Tengah. Kota Tangerang Tengah. Kota Tangerang Tengah. Mantap. Pertama kajian masyarakat sudah dilakukan oleh dokter dan teman-teman kita. Kemudian yang kedua, tahapan selanjutnya dari kajian adalah bagaimana penjaringan aspirasi melalui tim juga sudah ada kaji. Kemudian pembentukan tim teknis di Bapeda juga tadi sudah disampaikan. Ini roadmap dari awal kita sudah mencoba ke arah sana supaya alur cerita kita memang sudah dari awal pembentukan sampai hari ini tidak keluar daripada roadmap yang sudah kita bentuk. Kemudian lobby dan dialog politik juga alhamdulillah sudah dilakukan di beberapa event dan kesempatan, baik secara institusional maupun secara
non institusi kita sudah melakukan dialog-dialog. Kemudian yang selanjutnya tadi dibahas tinggal bagaimana tentang kajian ini di daerah ini, yaitu di daerah DPRD dan Bupati hasilnya. Kemudian yang selanjutnya pengajuan usulan ke provinsi yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter. Ini roadmap atau langkah-langkah yang mesti dan harus kita lakukan. Kemudian yang tadi disampaikan juga ada sifatnya dukungan. Saya sampaikan kepada Pak Haji dan teman-teman supaya tidak lupa lagi. Dari tokoh masyarakat kita sudah melakukan aktivitas, deklarasi juga sudah, rembuk masyarakat sudah, rapat akbar juga sudah. Kemudian di sini hanya ada sokongan dana. Hari ini saya ingin fokus saja sebetulnya di depan Pak Haji bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Ghazali, sistem kita adalah kalau di Tangerang Selatan adalah bottom up, ya kan, bottom up dari masyarakat, kemudian terjadi benturan, kan begitu. Di kota Tangerang itu adalah bukan bottom up, namanya top down. Artinya masyarakat kota Tangerang tidak tahu menau tentang adanya pemekaran kota Tangerang. Tahunya dia udah COVID kemudian kota Tangerang. Nah, Tangerang Tengah ini adalah perpaduan antara top down dan bottom up, begitu. Artinya secara teknis ini sangat luar biasa. Nah, akibat daripada top down inilah atau bottom up ini, top down biarkan saja, kajian sudah biarkan saja. Kemudian yang saya ingin mungkin agak sedikit memperjelas bagaimana peranan penguasa swasta tadi sebagai daripada bottom up di wilayah Tangerang, begitu, Tangerang Tengah, untuk bisa menggiring. Bagaimana ceritanya bahwa politik apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dewan itu juga tidak akan bisa lepas daripada pengembangan wilayah. Nah, maka dalam hal ini mungkin saya agak sedikit ketinggalan tadi. Saya ingin menegaskan kembali bagaimana upaya yang dilakukan oleh para pengusaha untuk membantu secara political will, membantu Pemda dalam hal ini untuk bagaimana memekarkan. Apakah ini menjadi suatu solusi? Ataukah kita cukup hanya dengan diam saja menunggu Pemda dengan segala batas keberadaannya, begitu kan? Sebagai bottom up, saya kira peranan perusahaan yang ada di kawasan ini penting juga. Dan hari ini kita di tempat Pak Haji Soleh sangat layak untuk membicarakan hal itu. Kira-kira demikian. Nah, itu mungkin pertanyaan dan sekaligus informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Didukung dengan Pak Dewannya kali Pak. Satu, kumpul badan pengawas, ketua mungkin dengan Pak semuanya orang dewan yang dapil ini atau yang wilayah yang sudah diutarakan kita sama-sama sepakati tadi belum kita makan itu didibatkan Pak. Kumpul kalau satu hari, nah kita membuatkannya nanti apa yang tadi sudah disampaikan juga kita langsung link ke Pak Jaki untuk mengundang para usahawan yang ada di 6 kecamatan ini. Saya paparkan kembali bahwa pada dasarnya perjuangan kita ini saya yakin betul akan tercapai. Namun demikian, cepat atau lambat itu tergantung kesiapan kita. Artinya, nanti saya singgung di masalah perusahaan. Kita harus bisa meyakinkan publik, meyakinkan yang berkepentingan bahwa memang 6 kecamatan ini sudah sepatasnya untuk bisa dipisahkan dari Kabupaten Induk ke itu. Tadi dari awal saya sudah bilang bahwa itu tentu melalui kajian-kajian dan kajian-kajian yang formal. Nah, nanti kalau perusahaan ini Pak, perusahaan itu orientasi mereka itu profit oriented, mereka itu keuntungan yang dikejar. Mereka nggak berpikir siapapun yang memimpin, siapapun yang ini, dimanapun dia ada, tetap
selama dia bisa eksis dalam usaha goek, kan gitu perusahaan kan, gitu. Karena nggak ada terlalu ininya kepentingan yang walaupun nanti misalnya di Jakarta, di Kalimantan dijadikan ibu kota, dipaksakan pengusaha besar masuk ke sana, belum tentu mereka mau, ya kan? Karena di sini walaupun dia bukan ibu kota, di Jakarta ini nyatanya mereka eksis di Jakarta kan misalnya gitu. Nah makanya, dan kalau kita, saya bilang sama Pak Ketua, kalau kita yang memanggil pengusaha-pengusaha untuk dipresentasikan, bisa kita presentasikan. Tapi apakah mereka yakin atau tidak, itu masih menjadi masalah. Saya yakin mereka nggak ini. Nah, kita minta kepada eksekutif, kepada Pak Bupati. Tapi Pak Bupati ini, dia bisa meyakinkan pengusaha itu apabila dia juga sudah yakin bahwa ini harus dimekarkan. Dia bilang harus dimekarkan karena berdasarkan kajian-kajian. Pasti itu. Nggak bisa Bupati itu asal ngomong semau dia yang mau ini saya memekarkan tanpa ada satu kajian, bukti kajian. Nah kajian itu domennya si Bapeda misalnya dalam segala aspek, karena memang pemekaran itu harus dari seluruh aspek akan dilihat, akan dinilai. Jadi aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lain-lainnya itu semua harus terangkum seperti penjelasan oleh Dokter tadi. Itu harus terangkum dari itu bisa ini. Nah dengan dasar itulah diundang pengusaha-pengusaha itu, disampaikan bahwa ini loh, ini, dan insya Allah kalau perusahaan itu diundang oleh Bupati dan Bupati mempresentasikan, ditambah dengan kita sebagai inisiator menyampaikan juga, itu pasti mereka akan ikut. Tapi kalau hanya kita aja yang datang, kita saja yang mengundang, itu kan, ya mereka akan tanda tanya ini siapa, ya kan? Apa? Kalian kan baru mengusulkan, kalian kan sebagai inisiator untuk pemekaran. Apakah keputusan sudah ada? Enggak. Nah itu, mereka itu waktu adalah uang, mereka nggak mau waktu kita dibuang-buang untuk pertemuan itu nggak ada ininya. Nah makanya saran saya kepada Pak Ketua itu tolong bagaimana audiensi lagi melalui anggota dewan, meyakinkan anggota dewan supaya anggota dewan juga bisa meyakinkan Bupati supaya menerima kehadiran daripada tim ini untuk meyakinkan supaya bisa memanggil itu. Tapi saya yakin betul Bupati akan nanya apa bahan saya untuk memanggil mereka. Pasti Bupati tanya. Nah itu bahannya satu-satunya adalah hasil kajian. Itu. Jadi kita belum saatnya sekarang untuk mempresentasikan masalah ini dengan perusahaan, kecuali kita perdalam lagi kajian. Dan tadi saya singgung juga, mana kita ketemu apa? Itu ya, ketemu apa tadi? BRIN. Kenal badan itu kajian. Nah itu kemarin memang kata Pak Ketua tadi itu ada itu 150 juta ya ininya. Tapi sebetulnya kalau pengalaman saya di Dewan itu 150 juta itu sebetulnya anggarannya bukan segitu, cuma itu dipecah-pecah untuk supaya kayak nggak harus lelang itu. Jadi nggak harus lelang, makanya kita sampaikan juga sama pimpinan begitu. Jadi tolong dibuka, jadi bukan hanya itu gitu. Jangan salah sangka dulu Bapeda kasihan Bapeda. Itu mungkin sengaja dipecah cuma Bapeda ini tidak memberikan penjelasan kali itu. Mestinya menjelaskan kalaupun ini satu ini cuma dipecah-pecah ya baru jadi ya diinikan itu. Nah itu Pak Haji. Jadi saya pikir apa yang dijelaskan oleh Pak Dokter Hidayat, dijelaskan Pak Karevi, tolong itu betul-betul mengimplementasikan kepada
oleh tim-tim ini kepada masyarakat pada ini supaya kita tingkatkan kajian ini dulu bagaimana caranya. Coba Pak Ketua nanti sama itu ada perwakilan untuk konsultasi ke Dewan supaya Dewan bisa meyakinkan Bupati. Kalau Bupati yang sudah nyuruh kaji ini pasti dikaji, pasti jalan, gitu kan? Tapi kalau Pak Bupati belum nyuruh, ya mereka di bawah itu tidak tahu persis kan apa yang dipikirkan mereka itu. Tapi kalau Bupati saya bilang betul kata Pak Rijal, Bupati itu yang paling penting jangan sampai merusak citra Pak Bupati seolah-olah pemekaran ini karena dia tidak bisa memimpin, itu kira-kira. Dan mestinya adanya pemekaran ini karena prestasi dari Pak Bupati. Dibalik, karena potensi yang ada di sini, sudah kita tunjukkan berapa triliun itu PAD, itu ini. Nah, itu prestasi yang ini Bupati sehingga pada saatnya sekarang 60 kecamatan ini bisa dibukakan. Itu. Jadi Bupati juga enggak ini, Bupati juga ini. Jadi itu, nah itu maksud saya masuk ke dalam kajian informal kita. Jadi dari prosedur ini kan ada kajian. Kita ini kan prosedur ini punya inisiasi untuk menyampaikan pemekaran, pasti harus ada dasar. Jangan kemauan sendiri. Jenis pajak Pak, hanya 9 kita. Ada 2 jenis pajak yang kita tidak ambil, sarang burung walet sama air mineral. Karena itu potensinya tidak ada. Pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak PBB, BPATB, kemudian pajak apa yang lain-lain lah. Itu ada 9 jenis mata pajak. Ini hari ini Bapenda diundang. Jadi kira-kira gambarannya mungkin kira-kira kalau di kota Tangerang Tengah ini berapa sih potensinya? Itu pasti dihitung. Kemudian ada dari BPNPD, pemerintah daerah. Nah, karena ada di kita itu ada pemerintahan yang sudah kelurahan dan ada yang sudah desa. Nah, nanti konsekuensinya bagaimana kalau kemudian tadi disampaikan menjadi kota atau jadi kabupaten. Nah, ini kan salah satu kajian yang nanti bakal disampaikan hasilnya itu pada kita. Konsekuensi apa ya kemudian terjadi ketika ada pemekaran wilayah. Nah itu satu. Kemudian kedua, kaitan dengan pendanaan, kita jujur dari pengalaman ya. Waktu kota Tangerang Selatan itu kita tidak ada. Dari BSD nggak ada, dari Bintaro nggak ada. Gitu. Mereka ya berjalan aja usahanya karena ada kepentingan. Ada juga Pak Mardiono pada saat itu, beliau dari Jawa Pos. Saya kira kalau bicara uang cukup banyak ya yang sudah dia keluarkan, tapi itu nggak ada kepentingan apa-apa. Dia murni untuk pemekaran wilayah. Nah saya khawatir Pak, belum apa-apa kita BPP KTT baru bergerak hari ini alhamdulillah sudah menghasilkan program di pemerintah Kabupaten Tangerang. Belum apa-apa kita udah minta sama pengusaha. Ya mohon maaf, kalau pengusaha pasti nanya, kira-kira kalau nanti terbentuk kota Tangerang Tengah, apa untungnya buat kami, gitu kan? Kayak misalkan tadi pengusaha restoran, pajaknya 10%, bisa kurang kan nanti kira-kira pasti gitu. Kan pasti gitu Pak gitu. PBB misalkan, bisa nggak ada jaminan kalau ketika pemekaran kota Tangerang Tengah PBB ini nggak naik? Gitu kan, belum apa-apa kita pasti udah ditambah. BPHTP misalkan, pasti mereka berpikirnya itu pasti apa untungnya sih gitu. Ketika kita membiayai, ketika kita mendorong pemekaran daerah. Jadi saya kira kita betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji, jangan dulu nih ya berpikir kita dapat dana, dapat anggaran dari para pengusaha, karena kita khawatir kalau mereka memberikan dana buat kita pasti nanti akan jadi begini. Saya kira kedepannya ada nggak jaminan kemudahan investasi.
dan lain-lain. Jadi belum apa-apa kita udah kesandra. Jadi menurut saya ini arahnya sudah bagus, langkahnya sudah tepat. Untuk sementara kita berjalan aja. BPPKTT semampu kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing.